adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Iya adik-adik, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online hari ini. Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan tetap semangat. Iya adik-adik, pada hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Namun, kakak mengundang adik-adik di rumah untuk mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Apapun juga Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah online dari rumah kami masing-masing. Berkati adik-adik yang di rumah, agar mereka dapat mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Biarlah pimpinan Tuhan yang sungguh nyata boleh dirasakan oleh adik-adik ini selama mereka melakukan peribadahan. Bahkan juga untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan diri baik dalam pelayanan firman Tuhan dan WL serta pemusik. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melakukan tugas dan pelayanan kami sesuai dengan tanggung jawab kami kepada Tuhan dan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ini. Kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Iya, kita masih mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Mesripa. Sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian kita untuk Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Alkitab mengajarku.
kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, pada sore hari ini Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau menolong kami di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Jikalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan jikalau di masa pandemik ini Tuhan, kami boleh beribadah dari rumah masing-masing, itu pun oleh karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang bisa bersuka cita dan menikmati setiap ibadah ini ya Tuhan. Dan jikalau kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menolong kami, memberkati kami, memberikan kepada kami pemahaman pengertian, sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan, di masa-masa anak-anak kami ini, di masa kecil kami ini Tuhan, kami tahu Tuhan bagaimana menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap fasilitas yang kami gunakan, HP atau laptop pada sore hari ini ya Tuhan. Berkatilah jaringan juga ya Tuhan Yesus. Bahkan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik kami yang ada di rumah, Ibu berharap semuanya tetap dalam sukacita sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Ambil Alkitabmu, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik yang sudah bisa membaca. Ya, ayo, yang belum membaca bisa dituntun orang tuanya. Ayat 1 ya, pasal 25 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kepada suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, tema pada sore hari ini, memberi untuk rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel setelah mereka diperbudak di Mesir, mereka keluar dari Mesir dibawa oleh pimpinan Bapak Musa. Nah, di dalam perjalanan ada banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan. Tuhan memelihara hidup mereka, sekalipun mereka melewati gurun belantara, tetapi mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka melewati jalan itu, mereka ketika siang, mereka dikasih tiang awan. Apa tujuannya adik-adik? Supaya mereka tidak kepanasan. Tiang awan itulah yang menuntun mereka kemana mereka harus berjalan. Dan tiang awan itu akan berganti ketika malam hari dengan tiang api. Tiang api ini membuat mereka supaya mereka hangat, supaya mereka tidak kedinginan di dalam menjalani perjalanan yang akan mereka lalui. Dan di dalam perjalanan mereka itu juga Tuhan memelihara mereka dengan memberikan roti manna dari surga. Ya, luar biasa ya. Tuhan memelihara bangsa Israel. Setiap pagi mereka akan memungut roti manna itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau lebih dari itu, roti itu akan busuk, tidak berguna lagi. Jadi Tuhan mengatakan bahwa harus sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka ambil. Dan ketika mereka butuh air,
air tidak ada di gurun pasir itu, Tuhan membuat air dari batu. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan tetap setia dan memelihara kehidupan mereka. Tetapi adik-adik tahu nggak? Di dalam kesetiaan Tuhan itu, bangsa Israel tidak setia. Ketika Bapak Musa berjumpa dengan Tuhan, Bapak Musa meninggalkan bangsa Israel. Bangsa Israel membuat patung untuk disembah. Mereka kumpulkan mas-mas mereka untuk membuat patung. Dan ketika patung itu selesai dibuat, maka patung itulah yang mereka sembah. Pada saat itu Bapak Musa sedang berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati bangsa Israel yang sudah serong, yang sudah berpindah karena menyembah lembu emas ini, maka Tuhan marah kepada bangsa Israel. Pada saat itu adik-adik, banyak yang mati bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada patung yang mereka lihat. Sehingga pada saat itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Dan Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Musa. Musa, aku melihat bangsa Israel tidak lagi setia. Aku melihat bangsa Israel tidak lagi mempercayaiku. Untuk itu, kau harus membuat satu tempat untuk tempat mereka menyembah aku. Untuk tempat aku hadir di situ. Katanya, buatlah kemah suci. Itulah yang kita baca tadi dari Keluaran 25 itu. Dan biaya semuanya dari kemah suci itu harus kau kumpulkan dari bangsa Israel. Dan mereka harus memberi dengan tulus. Mereka tidak boleh bersungut-sungut. Kalau mereka memberi dengan bersungut-sungut, tidak perlu. Tuhan menghendaki bangsa Israel memberi untuk kemah suci itu tadi dengan hati apa adik-adik? Iya, dengan tulus, dengan hati bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan ingin kemah suci itu dibangun oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemah suci itu dibangunlah, inilah dia. Seperti inilah kemah suci yang dibangun pada saat itu. Ya, kalau sekarang itu gereja ya. Pada saat itu, ketika kemah suci itu dibangun, mereka sudah mengumpulkan apa yang diminta oleh Musa tadi. Mereka bersukacita memberikannya. Mereka kerjasama untuk membangun kemah suci itu. Jadilah kemah suci ini. Dan disitulah mereka mempersembahkan korban. Disitulah mereka mau berjumpa dengan Tuhan. Disitulah Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mempersembahkan korban, tanda kehadiran Tuhan itu adalah tiang awan lambang kehadiran Allah. Ada tiang awan yang melambangkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kembali setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberkatinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini, sekarang ini yang kita miliki kemah suci itu adalah gereja ya. Ini gereja GMI Kasih Karunia ya. Sudah lama tidak hadir di tempat ini ya. Tetapi gereja itu adalah tubuh kita. Ini hanya gedung yang menjadi tempat kita sebelum masa COVID. Kita beribadah di tempat ini, kita bersukacita di tempat ini ya. Di dalam masa sekarang ini kita harus memelihara gereja ini. Tuhan menginginkan supaya kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang kita memberi kepada Tuhan lewat apa adik-adik? Persembahan. Adik-adik ketika beribadah online buat persembahan enggak? Atau tidak buat persembahan? Ketika ibadah tatap muka, mau memberi yang terbaik enggak kepada Tuhan?
kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan soal besarnya, bukan. Berapa yang dikasih orang tua kita, itu kita berikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan bersuka cita. Kita pernah ya buat ini ya, seperti ini. Apa ini? Iya, tabungan misi. Ketika Bapak Ibu guru sekolah minggu mengatakan kita harus menabung. Kita ada menabung untuk tabungan misi. Kita akan memberikan kepada orang yang bermisi ke luar negeri. Atau kita akan memberikan kepada mungkin ke panti asuhan. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Itu juga Tuhan kehendaki. Kita mau memberi dari apa yang sudah Tuhan berikan lewat orang tua kita. Kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan tulus. Kita memberi dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apalagi ketika tatap muka ini ya, ada banyak alat peraga, ada banyak boneka tangan. Kita harus pelihara, jangan diambil ke rumah ya kan. Aku suka lah ini, aku bawa lah ini ke rumah. Tidak boleh. Kita harus menjaganya. Bu, ini ada tadi tercecer. Itu termasuk juga memelihara bagian dari perkakas yang ada di gereja. Itu juga termasuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mewarnai ya di gereja ya. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah selesai, tahun depan kita akan tatap muka. Ketika kita mewarnai ya kelas tengah, kelas kecil, tidak peduli mau berantakan di mana itu warnanya, pewarnanya atau kertasnya, tidak peduli, yang penting kita selesai. Itu tidak boleh. Sikap anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita peralatan yang kita gunakan di dalam gereja itu pun kita harus rapikan, kita harus jaga. Karena apa? Karena itu semua adalah milik Tuhan yang akan digunakan untuk kita gunakan, untuk kita pakai untuk hari-hari berikutnya. Apalagi contohnya ketika kita di gereja, mungkin anak yang kelas besar ya, kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita. Mungkin dibilang Bapak Ibu guru sekolah minggu, rapikan nak kursinya. Itu termasuk ibadahmu kepada Tuhan. Itu termasuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, biarlah kita mempersembahkannya dengan tulus dan ikhlas ya. Kita baca sekali lagi ya, yang di Keluaran 25 ayat 8 itu ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan. Yaitu ya, pada firman Tuhan ini mengatakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, pada saat itu tidak ada gereja ya. Yang pada saat itu yang ada hanya kemah suci yang didirikan dari barang-barang yang bangsa Israel persembahkan. Kalau sekarang kan kita sudah ada gereja gitu ya, sudah ada gedung gereja untuk tempat kita beribadah kepada Tuhan. Ketika selesai COVID ini nanti kita akan beribadah tatap muka. Adik-adik harus berjanji bahwa ketika COVID ini selesai, adik-adik harus rajin beribadah kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik itu kayak mana ya, Bu? Yang terbaik itu berarti tidak lebih besar jajannya daripada persembahannya. Kalau memang dia tidak punya uang, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih besar persembahan, uang jajan dari persembahan, berarti itu belum yang terbaik. Yang terbaik itu paling tidak persembahan dengan jajan itu sama. Tapi yang lebih baik itu
lebih banyak persembahannya daripada uang jajan. Itulah namanya yang terbaik. Dan yang terutama memberi dengan apa tadi? Iya, tulus, ikhlas, dan bersukacita, tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel tadi. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat bagi kita, bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Seperti bangsa Israel, mereka melalui banyak masalah, banyak pergumulan, banyak masalah kesulitan di dalam hidup mereka. Ketika mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan itu, ada banyak hal yang mereka alami. Bayangin adik-adik, 40 tahun mereka di dalam perjalanan itu. Mereka pernah tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia memelihara hidup mereka. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sekalipun pada saat ini adik-adik masih tetap belajar daring, membosankan, tidak bisa kemana-mana, satu hal yang adik-adik harus ingat apa? Tuhan Yesus tetap mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati masa depan adik-adik. Asal adik-adik mau belajar. Asal adik-adik mau berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Ayat hafalan kita pada sore hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9a. Sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Aku belum punya harta, Miss. Mungkin gitu adik-adik ya. Apa yang ada di dalam dirimu, berarti lewat perkataanmu pun muliakanlah Tuhan. Lewat waktumu pun muliakanlah Tuhan. Jangan main game terus. Dari pagi sampai sore main game. Itu tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan, Bu? Ya, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kalau engkau sekolahlah dengan baik. Ada waktunya main game. Ada waktunya bermain. Ada waktunya beribadah kepada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik semua. Biarlah adik-adik semua tetap semangat, tetap suka. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini sekaligus meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, maka kita akan mengangkat lagu pujian kita. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini
kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Dan di dalam pemeliharaanmu itu ya Tuhan, Tuhan menghendaki kami supaya tetap setia mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan supaya di dalam hidup kami juga Tuhan, kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Lewat gereja kami, lewat sekolah minggu kami. Bahkan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan merindukan supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Bapa. Materaikanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing. Sehingga mulai dari kecil kami sungguh Tuhan boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Berkatilah Tuhan kedua orang tua kami masing-masing. Berkatilah Tuhan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah hati kami tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Bagaimana Tuhan memelihara hidup bangsa Israel, maka Tuhan juga akan memelihara hidup kami di masa-masa pandemik ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkarya dalam hidup kami. Berkati Tuhan, jikalau ada anak-anak kami yang saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jikalau ada di antara mereka Tuhan, di dalam masa pandemik ini tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, belas kasihan-Mu kami rindukan. Ketuk hati mereka ya Tuhan, supaya mereka mau beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa mereka pasti ada fasilitas. Untuk itu biarlah Tuhan yang mengetuk hati mereka. Sehingga di dalam setiap ibadah online yang kami boleh buat di dalam setiap hari Minggu, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa di dalam masa-masa sekolah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Sehingga mereka tetap setia, tetap semangat mengikuti setiap dari mereka ya Tuhan. Karena itu mereka sangat butuhkan untuk mencapai masa depan mereka. Berkatilah setiap anak-anak kami Tuhan, menurut nama mereka masing-masing. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk ibadah kami minggu depan, kami kembali ibadah online. Ingatkanlah setiap anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka Tuhan mau memberikan waktu mereka, mau memberikan hati mereka. Bahkan setiap orang tua mereka Tuhan boleh mendorong mereka untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sehingga mulai dari kecil Tuhan, mereka sungguh-sungguh belajar beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan seluruh acara ibadah yang sudah boleh kami lakukan. Biarlah lewat pujian, doa, bahkan firman Tuhan itu boleh membawa kami untuk semakin merasakan, untuk semakin mengenal akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini kami sungguh serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap melakukan protokol kesehatan ya Tuhan, supaya kami tetap sehat, tetap di dalam penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi pemilik kehidupan dan pemilik masa depan kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.